Saudaraku, sholat Anda akan jadi khusyuk sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Sahabatku yang kami hormati, terima kasih sebelumnya telah mampir di channel yang sederhana ini dan yang sudah like, berkomentar beserta subscribe-nya. Semoga berkah selalu. Amin. Sholat itu adalah kewajiban kita sehari-hari. Cuman ketika kita melaksanakan sholat, itu ada yang sudah bisa khusyuk, ada yang belum. Kalau yang sudah bisa khusyuk, kami akan ikut bahagia beserta syukur. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah istilahnya mengesahkan akan memberikan kebahagiaan untuk orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Ini ada di surat Al-Mu'minun ayat pertama. Nah, sekarang untuk yang belum bisa khusyuk, ini dikarenakan pikiran kita masih kesana kemari ketika kita melaksanakan ibadah sholat, khususnya sholat yang 5 waktu. Kenapa demikian? Itu dikarenakan kita belum bisa fokus, belum bisa konsentrasi. Kenapa belum bisa konsentrasi? Ya karena kita ingatan sucinya atau elingan sucinya atau istilah hakikatnya itu soful kolbinya belum aktif. Cara mengaktifkannya, kita harus sadar benar-benar sadar kepada Allah. Karena manusia padahal cuman dikasih hati itu satu saja untuk setiap manusia. Si hati ini ketika kita berfokus terhadap sesuatu, maka akan fokus ke sana. Seperti kita sedang menonton televisi, walaupun 5 menit atau 10 menit, selama belum iklan atau muncul iklan, itu akan kita bisa fokus ke sana. Karena hati kita cuma satu, ibaratnya seperti itu padahal. Tapi kenapa ketika sholat kita tidak bisa fokus selayaknya kita menonton televisi? Kalau istilah di dalam syariat ada yang mengatakan godaan syaiton atau apa itu, ya boleh ya. Karena intinya kita jadi tidak bisa fokus terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menjadikan kita tidak fokus itu karena pikiran kita yang masih kesana kemari. Nah, sekarang kita sudah menemukan, karena di dalam penyakit juga sebelum kita bisa membenarkan, menyembuhkan, membetulkan, itu harus ketemu dulu penyakitnya. Seperti ilmu teknologi, bengkel, atau di rumah sakit, sebelum ketahuan penyakitnya akan susah mana yang harus disembuhkannya. Jadi kita sudah tahu yang menjadi kita tidak bisa fokus itu adalah
pikiran. Contoh, pikiran kita membayangkan seseorang kah, atau membayangkan pekerjaan kah. Berarti ketika sholat, si bayangan-bayangan tersebut kita gantikan kepada Allah. Tinggal dialihkan saja sih sebenarnya, cuman susah ya karena saya juga mengalami dan emang terasa istilahnya suka seolah-olah gitu ya, maksudnya seolah-olah saling tarik-menarik antara pikiran kita yang membayangkan kesana kemari beserta hati kita yang fokus akan menyadari atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Berarti kita tinggal fokus ketika sholat itu, mau kita sedang membaca apapun itu, karena di dalam doa iftitah kan di sana kita sudah ikrar terlebih dahulu bahwa ini wajah dua wajhiyah itu ya, kita akan menghadapkan hati kita kepada Allah. Terus di sana itu ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sebetulnya atau sesungguhnya ibadah kami, sunat kami, hidup kami, mati kami itu lillahi rabbil alamin. Itu sudah karena Allah. Berarti serahkanlah semuanya kepada Allah ketika sholat itu. Jangan kita merasakan atau jangan kita itu mengambil apa yang diciptakan oleh Allah. Jangan diakui oleh kita, seperti kita membacakan sesuatu kah, menggerakkan sesuatu kah, mendengarkan sesuatu kah. Semuanya itu kita jangan diakui, serahkanlah semuanya. Karena dengan hidup kita bisa gerak, bisa melihat, bisa membacakan doa-doa, itu adalah kehendak Allah. Jadi coba fokuskan terus seperti itu, maka akan ibarat kita menonton televisi, fokus terus terhadap Allah. Jadi hati kita ini, pikiran kita ini dipakai untuk menyadari kepada Allah. Maka kita akan khusyuk kepada Allah. Karena sholat itu adalah silatun bainal abdi war rabbi, yakni hubungan antara si hamba dengan Robnya. Jadi dengan cara itu kita akan terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu caranya. Nah, untuk prakteknya nanti kita akan tarik menarik, karena beda ya, ketika beribadah itu sangat susah dan luar biasa godaannya untuk kita berfokus dan menyempurnakan ibadah kita. Karena istilah di dalam syariat itu, setan juga dia ingin membawa kita untuk menemaninya di neraka. Jadi setan juga berusaha agar kita sholatnya tidak betul atau tidak khusyuk. Seperti itu sahabatku. Jadi teruslah berjuang. Kita menyadari kepada Allah dengan cara tadi. Setan juga akan terus berusaha menggoda kita dengan pikiran, membayangkan selain daripada Allah. Nah, disinilah nilai ibadahnya. Beda lagi dengan ketika kita tidak ada perhatian sama sekali kepada Allah. Itu akan istilahnya
kosong, tidak ada mengingat kepada Allah. Jadi yang dikatakan Allah aqimis sholata lidzikri itu tidak akan tercapai, karena sesungguhnya kita melaksanakan sholat itu sesuai perintah Allah. Laksanakanlah sholat itu karena hanya untuk mengingatku. Jadi si Syaitoniah itu dia hanya bagaimana agar kita tidak mengingat Allah. Cuman segitu sih, simple. Jika kita terus berjuang dan mengaktifkan ingatan kita atau elingan suci kita. Semoga bermanfaat. Salam tilawah semesta.